artinya biar setelah lulus dapat pekerjaan, kira-kira gitu Mas ya. Setelah lulus di luar pulang ke kampung ada pekerjaan. Artinya berarti bahwa sampai menganggap bahwa sebetulnya lulusan itu perlu diberi harapan apakah bisa kerja atau bisa yang lainnya. Ini nanti akan dijawab oleh beberapa pemantik soal bagaimana peluang-peluang dari keluhan masyarakat soal bagaimana saya setelah lulus itu kayaknya di Tegal itu enaknya mau ngapain, kira-kira begitu. Ya tuh ini sampai dan nanti kalau memang mau jadi seniman dan YouTubers bisa langsung komunikasi sama Mas Imam Jun, kira-kira begitu. Saya tahu betul ada dapur Imam Jun yang subscribe-nya juga ada lumayan, mari kita dukung untuk ngomong soal apa? Subscribe. Ada yang lain dari sektor sini? Sobat? Ada, oke. Yang lain? Betul. Ya. Ini apa-apa. Ini keoriginalan Pak Mantik, itu originalan mahasiswa yang malu-malu. Tapi sebetulnya ini sangat original ya, sampai kan aja nyumpengin ini orang usah kamu bahasa Indonesia nyumpengin ini supaya nyup bisa apa kira-kira begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopal Lumbasa. Saya dari TNI Komisaris Penanganan Kurang 1 Tegal. Akhirnya Mas Adi, saya Mas. Harapan saya untuk Kabupaten Tegal, Pak, karena kan kebetulan rumah saya itu di Mejasem. Jauh dari pusat kota Kabupaten Tegal. Harapan saya itu di sektor dekat Mejasem atau mungkin Pacul itu kan masih minim sekali usaha-usaha kecilan ya Pak. Supaya nantinya mahasiswa-mahasiswa kader-kader TNI yang ada di Kabupaten Tegal domisilinya bisa ikut bergabung di usaha bareng di situ Pak. Pengen saya seperti itu Pak, karena di Mejasem itu Pak masih banyak pembangunan perumahan daripada mungkin usaha-usaha kecil-kecilan atau begitu Pak. Saya sih seperti itu. Ya, pengembangan usaha di Mejasem dirasa berkurang bagi sampai sebagai warga Mejasem gitu ya. Nanti apa kemudian begitu Mas Arsal juga sering bolak-balik di Mejasem. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kira-kira ada lagi nggak yang mau menyampaikan saya Mas? Saya pengen ngomong soal Tegal, Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal, khususnya Kabupaten Tegal ya. Ada ini yang kopi di Kabupaten Tegal. Kira-kira ada lagi sebelum Pantik. Saya pengen langsung ke ini Mas Fatur, kira-kira sebagai cimatnya, kira-kira sebetulnya Mas Fatur aslinya ini terdampak awit tinggi, kira bebas titik. Bahasanya ini terdampak virus, kira-kira gitu, virus corona. Tak bilang sebelum ada pemisahan, kira-kira begitu. Tak bilang kayaknya ada beberapa dan sebagainya. Mas, kira-kira sampai Mas yang lantang Mas, kira-kira biar suara langit mendengar, biar infrastruktur langit mendengar Mas. Kira-kira sebetulnya apa Mas, sebagai pengusaha kopi atau sebagai pimpinan redaktur Radar Tegal? Ya, terima kasih Mas Samsul. Selamat sore semuanya. Terima kasih para pemantik sudah memantik diskusi kali ini. Jadi ternyata harapan dari beberapa orang yang khususnya yang hadir di sini ternyata banyak. Dari awal ngomongnya meskipun seni ngomongnya tentang ekonomi, meskipun KNPI, meskipun TNI gitu ngomong tadi soal ekonomi, karena ngomongnya kemiskinan dan pengangguran ekonomi. Jadi saya pikir Tegal itu dengan luasan yang sangat luar biasa, 18 kecamatan, 87 kabupaten desa dan kelurahan. Saya yakin banyak potensi gitu Mas Samsul. Saya yakin banyak potensi yang ini perlu digali. Saja potensi-potensi itu tidak melulu ya, meskipun tadi Ketua HIMI mengatakan ayo kita bareng-bareng ngangkat potensi kita untuk berusaha. Tapi saya pikir pemerintah juga perlu memberikan stimulan.
pemerintah perlu memberikan dukungan gitu. Karena apa anaknya pemerintah kalau tidak begitu? Ya mohon maaf, saya pernah nulis begini. Dari periode ke periode, ya ini mungkin agak kritik sama pimpinan daerah. Terlihat progres pembangunan tidak begitu kencang. Ya. Mungkin saya ketika saya mencoba bertanya kepada beberapa pemangku baik di dinas maupun di mana, inovasinya yang berkurang karena mereka menjalankan produk pemerintahan itu hanya sebatas normatif. Saya pernah nulis normatif berlebihan sama saja dengan ketakutan. Ini apakah kemudian para pemangku kebijakan itu ngomong normatif itu karena takut atau karena malas untuk berinovasi? Saya pikir kalau kemudian ini dilakukan oleh ini tetap dipegang oleh para pemangku kebijakan, terus kemudian tidak memberikan dukungan kepada wirausaha misalnya, tidak melakukan inovasi-inovasi misalnya, saya yakin Kabupaten Tegal akan tetap begini saja. Jadi sing wirausaha ya jalan wirausahanya, sing seni ya samono baik. Ketika pandemi mandek ya lah inovasi apapun gitu. Meskipun inovasi sendiri pasti ada, tapi saya sih berharapnya meskipun harapan ini juga nggak tahu harus seperti apa disampaikannya, ada stimulan atau dukungan dari pemerintah daerah memberikan dukungan personal kepada para pemangku di sektor-sektor baik pembangunan, baik kesenian, baik pemuda, apalagi ngomong pengangguran sangat banyak. Jadi ya mohon maaf kalau kemudian saya mengatakan ketika pembangunan mandek karena normatifnya, sampai-sampai usaha di Kabupaten Tegal itu UMKM itu nggak tahu apa ukuran UMKM itu seperti apa. Yang di tata dinas saya tadi baru cerita ke Mas Arsal Thomas. Oke. Jadi ngomong kedai kopi saja, kedai kopi Kabupaten Tegal itu jumlahnya, ya mohon maaf, itu dinas ini tidak tahu jumlahnya. Saya pernah sampaikan kepada bupati sampai ke sana, dan saya pikir dia responnya bagus, meskipun tidak tahu data yang asli. Jadi kedai kopi ternyata ada 75 kedai kopi di Kabupaten Tegal. Itu menurut saya sangat membantu ngomong pengangguran, karena rata-rata kedai kopi itu rata-rata pemuda. Dan kalau di Kota Tegal sekitar 25-an ada kedai kopi. Itu baru kedai kopi, belum ngomong angkringan, belum ngomong usaha-usaha lain yang kemudian itu dilakukan oleh para pemuda. Jadi saya juga tidak tahu penganggurannya, angka pengangguran tinggi itu angkanya dari mana? Apakah mereka-mereka yang bekerja di kedai, di angkringan juga sudah tercatat atau belum? Nah ini bukti bahwa di tingkat pemerintahan inovasi sangat berkurang. Karena itu saya sih berharap ya pemerintah punya inovasi-inovasi tidak hanya normatif yang dilakukan, agar semua sektor terus jalan. HIPMI tidak semuanya berwirausaha yang jualan gitu. Ada juga yang kemudian para pengusaha yang jasa konstruksi gitu. Hari ini jasa konstruksi berhenti. Mereka mau melakukan apa? Kalau yang punya tabungan santai gitu, tapi kalau yang tidak, ya nganggur lagi. Apa mereka juga tercatat sebagai pengangguran gitu. Ini saya pikir perlu dipikirkan juga, perlu perhatian dari pemerintah daerah. Meskipun secara pribadi tidak mesti harus meminta dukungan, secara pribadi harus berkembang. Secara pribadi setiap orang harus punya perkembangan karena punya potensi masing-masing untuk menjalankan roda kehidupan ini. Saya pikir begitu Mas Teguh. Oke, jadi saya sih harap dengan wadah-wadah kedai begini ada diskusi-diskusi yang menjadikan kita ada perkembangan pengetahuan, ini menjadi pijakan melangkah ke kehidupan selanjutnya. Jadi dari diskusi menjadi aksi gitu ya. Minimal kalau tidak kemudian secara rame-rame, pribadi kita masing-masing bisa berubah. Kalau katanya kalau
diskusi tanpa aksi, ya, aksi tanpa diskusi nanti orang gitu. Nanti bahaya. Oke, siap. Terima kasih Mas Aldi. Oke, terima kasih Mas Fatur. Saya langsung kembalikan kepada pemantik untuk merespon semua, dan saya kira banyak harapan, dan sebetulnya pemantik juga menaruh harapan, bukan kemudian menjadi eksekutor, tapi harapan-harapan ini kemudian kita tampung, kita record untuk kemudian kita terus menginspirasi. Kalau dalam ya ini mungkin agak kritik sama pimpinan daerah. Terlihat progres pembangunan tidak begitu kencang, ya. Mungkin saya ketika saya mencoba bertanya kepada beberapa pemangku baik di dinas maupun di mana, inovasinya yang berkurang karena mereka menjalankan produk pemerintahan itu hanya batas normatif. Saya pernah nulis normatif berlebihan sama saja dengan ketakutan. Ini apakah kemudian para pemangku kebijakan itu ngomong normatif itu karena takut atau karena malas untuk berinovasi? Saya pikir kalau kemudian ini dilakukan oleh ini tetap dipegang oleh para pemangku kebijakan, terus kemudian tidak memberikan dukungan kepada wirausaha misalnya, tidak melakukan inovasi-inovasi misalnya, saya yakin Kabupaten Tegal akan tetap begini saja. Jadi sing wirausaha ya jalan wirausaha, sing seni ya samono baik. Ketika pandemi mandek ya lah inovasi apapun gitu. Meskipun inovasi sendiri pasti ada, tapi saya sih berharapnya meskipun harapan ini juga nggak tahu harus seperti apa disampaikannya, ada stimulan atau dukungan dari pemerintah daerah memberikan dukungan personal kepada para pemangku di sektor-sektor baik pembangunan, baik kesenian, baik pemuda, apalagi ngomong pengangguran sangat banyak. Jadi ya mohon maaf kalau kemudian saya mengatakan ketika pembangunan mandek karena normatifnya, sampai-sampai usaha di Kabupaten Tegal itu UMKM itu nggak tahu apa ukuran UMKM itu seperti apa. Yang di tata dinas saya tadi baru cerita ke Mas Arsal Thomas. Oke. Jadi ngomong kedai kopi saja, kedai kopi Kabupaten Tegal itu jumlahnya, ya mohon maaf, itu dinas ini tidak tahu jumlahnya. Saya pernah sampaikan kepada bupati sampai terjadi, dan saya pikir dia responnya bagus, meskipun tidak tahu data yang asli. Jadi kedai kopi ternyata ada 75 kedai kopi di Kabupaten Tegal. Itu menurut saya sangat membantu ngomong pengangguran, karena rata-rata kedai kopi itu rata-rata pemuda. Dan kalau di Kota Tegal sekitar 25-an ada kedai kopi. Itu baru kedai kopi, belum ngomong angkringan, belum ngomong usaha-usaha lain yang kemudian itu dilakukan oleh para pemuda. Jadi saya juga tidak tahu penganggurannya, angka pengangguran tinggi itu angkanya dari mana? Apakah mereka-mereka yang bekerja di kedai, di angkringan juga sudah terdata atau belum? Nah ini bukti bahwa di tingkat pemerintahan inovasi sangat berkurang. Karena itu saya sih berharap ya pemerintah punya inovasi-inovasi tidak hanya normatif yang dilakukan, agar semua sektor terus jalan. Ini tidak semuanya berwirausaha yang jualan gitu. Ada juga yang kemudian para pengusaha yang jasa konstruksi gitu. Hari ini jasa konstruksi berhenti. Mereka mau melakukan apa? Kalau yang punya tabungan santai gitu, tapi kalau yang tidak, ya nganggur lagi, apa mereka juga tercatat sebagai pengangguran gitu. Ini saya pikir perlu dipikirkan juga, perlu perhatian dari pemerintah daerah. Meskipun secara pribadi tidak mesti harus meminta dukungan, secara pribadi harus berkembang. Secara pribadi setiap orang harus punya
perkembangan karena punya potensi masing-masing untuk menjalankan roda kehidupan ini. Saya pikir begitu Mas Teguh. Oke, Jadi saya sih harap dengan wadah-wadah kedai begini ada diskusi-diskusi yang menjadikan kita ada perkembangan pengetahuan ini menjadi pijakan melangkah ke kehidupan selanjutnya. Jadi dari diskusi menjadi aksi gitu ya. Minimal kalau tidak kemudian secara rame-rame pribadi kita masing-masing bisa berubah. Kalau katanya kalau diskusi tanpa aksi, ya, aksi tanpa diskusi nanti gitu. Nanti bahaya. Oke, siap. Terima kasih Mas Abdul. Oke, terima kasih Mas Fatur. Saya langsung kembalikan kepada pemantik untuk merespon semua, dan saya kira banyak harapan, dan sebetulnya pemantik juga menaruh harapan, bukan kemudian menjadi eksekutor, tapi harapan-harapan ini kemudian kita tampung, kita record untuk kemudian kita terus menginspirasi. Kalau